Shalom, selamat pagi. Pembacaan hari ini dari Roma pasal 9 ayat 1 sampai 33. Saya mengambil 4 inti dari pembacaan hari ini. Yang pertama, saudara, jangan kita menolak Kristus seperti bangsa Israel menolak Dia. Rasul Paulus sangat bersedih dan berduka dikatakan di dalam firman karena kekerasan hati bangsa Israel. Di ayat 4 Rasul Paulus menyebutkan hak-hak istimewa orang Israel. Dikatakan mereka diangkat menjadi anak. Mereka menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian Allah. Mereka pemberi hukum dan pelayan Allah. Mereka adalah anak-anak perjanjian. Tetapi bangsa Israel menolak Yesus. Ayat 27 mengatakan, dan Yesus berseru tentang Israel. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Saudara, menjadi orang Kristen atau umat Allah adalah suatu hak istimewa bagi kita. Banyak yang dipanggil untuk datang dan percaya kepada Yesus, tetapi sedikit yang menerima panggilan itu. Bangsa Israel sudah banyak melihat mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan, tetapi mereka tetap memilih untuk menyalibkan Yesus dan tidak percaya akan kebangkitannya dari kuburnya. Mereka hidup di zaman Yesus. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri semua yang Tuhan Yesus lakukan dan semua bukti tentang kebangkitan Yesus. Tetapi kenapa mereka masih menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka? Mereka percaya kepada Allah, tetapi kenapa mereka menolak Yesus? Saudara, situasi yang sama dengan saat ini, saudara, maksud saya. Banyak orang yang percaya kepada Allah. They believe in God. Tetapi ketika kita bicara tentang Yesus, banyak dari mereka yang menjadi tersinggung, tidak senang atau merasa terganggu dan tidak menerima. Mengapa nama Yesus menjadi suatu nama yang dihindari orang? Kenapa orang risih mendengarnya? Dengar, saudara. Karena ada sesuatu dengan nama itu. There is something about that name. The name of Jesus. Ada sesuatu dengan nama Yesus. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama Yesus, di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di bumi. Dikatakan di Filipi 2 ayat 9 sampai 10. Nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan. Itu ada di Kisah Rasul 4 ayat 12. Nama Yesus penuh kuasa. Kisah Rasul 3 ayat 6 ketika Petrus menyembuhkan seorang yang lumpuh dengan menggunakan nama Yesus. Kalau nama Yesus atau pribadi Yesus itu begitu baik, berkuasa dan menyelamatkan, kenapa banyak orang menolak Yesus, saudara? Kita tahu penyebabnya adalah hati manusia yang congkak, yang bebal dan keras kepala. Kita tidak bisa langsung menyalahkan kepada iblis. Oh, itu karena ulah iblis. Saudara, iblis tidak dapat bekerja sendiri. Ia butuh manusia untuk menyalurkan niatnya. Kecongkakan, ketidaktahuan, ketidakpedulian, ketakutan, takut akan ancaman kalau mereka percaya kepada Yesus. Ini beberapa alasan kenapa masih banyak orang-orang yang menolak untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Untuk orang Yahudi sendiri, sepertinya kecongkakan hati mereka yang menutup mata dan hati mereka untuk melihat kebenaran di dalam Yesus. Mereka tahu isi kitab-kitab perjanjian lama. Seharusnya mereka juga tahu semua nubuatan-nubuatan nabi-nabi yang ada di dalam kitab perjanjian lama tentang Tuhan Yesus. Seperti di dalam Mazmur oleh Nabi Daud, juga Nabi Mika, Nabi Yesaya dan Nabi Maleaki. Mereka memperkatakan nubuatan tentang kedatangan Yesus Kristus, tentang siapa Yesus itu. Tetapi mereka, bangsa Yahudi, orang-orang Israel ini menutup mata dan menutup hati mereka akan kebenaran firman itu. Jadi saudara, jangan sampai setelah saudara tahu kebenaran di dalam Yesus dan melihat segala mukjizat-mukjizat yang sudah Dia lakukan, saudara masih tidak percaya kepadanya dan masih menutup hati saudara dan masih hidup sesuka hati saudara. Poin kedua, saudara, ayat 16 mengatakan kemurahan Allah tergantung kepada kehendak Allah dan tidak tergantung kepada kehendak atau usaha orang.
Ayat 7 mengatakan bahwa tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak-anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak adalah anak-anak Allah. Mengapa demikian? Karena Abraham, saudara, kita tahu mempunyai 3 istri, yaitu Sarah, Hagar, dan Keturah. Ismail, anak Abraham dari Hagar, adalah anak secara fisik. Tetapi Ishak, anak dari Sarah, adalah anak Abraham secara fisik, tapi juga adalah anak perjanjian. Ada perjanjian Allah di dalamnya. Ishak, anak yang Allah janjikan kepada Abraham. Karena itu tidak semua keturunan Abraham adalah anak-anak perjanjian dikatakan. Cuma anak-anak atau keturunan dari Ishak, dari anak yang Allah janjikan, di mana perjanjian Allah ada di dalamnya. Itu yang disebut anak-anak perjanjian yang kemudian menjadi melalui Yakub menjadi bangsa Israel. Karena nama Yakub pun sudah diganti menjadi Israel. Allah memilih dan mengasihi Yakub. Tetapi keturunan Esau, saudara Yakub, yaitu bangsa Edom, dikatakan Allah menolak mereka. Dari sini kita bisa lihat, saudara, Allah memilih, mengasihi, dan bermurah hati kepada orang-orang yang Allah mau pilih. Bukan karena Allah pilih kasih, tetapi karena Dia punya hak untuk menentukan pilihannya. Allah memilih bukan berdasarkan perbuatan manusia, perbuatan kita, tetapi berdasarkan panggilannya. Seperti panggilan Allah atas Paulus. Dulunya dia orang jahat, tetapi Allah mau pilih dia sebagai hambanya, dan itu terjadi. Allah tidak akan pernah salah pilih orang. Amin. Jadi saudara, jangan kita mengejek seseorang atau siapapun ya, yang dulu kalian lihat mereka itu dulunya rusak, mungkin pezina atau pemabuk, koruptor, bahkan pembunuh. Dan tiba-tiba saudara lihat orang ini melayani, berkhotbah, dia menjadi worship leader, dia menginjili dan sebagainya. Jangan saudara ejek, atau kritik, atau cemooh. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidupnya. Mungkin seperti Saulus, dia bertemu dengan Yesus. Dia kemudian berubah menjadi seorang yang seperti Paulus. Kita mau bersyukur saudara, kita mau mendoakan untuk orang-orang yang seperti ini. Ketika kita melihat dan mendapati orang-orang yang demikian, yang dulunya rusak tapi kemudian melayani, jangan kita langsung mengkritik atau juga mempunyai pikiran yang negatif saudara. Kita tidak tahu apa rencana Allah di dalam orang itu. Mungkin tentang motivasi ya, tentang motivasinya kita mungkin tidak tahu, kita serahkan itu kepada Yesus. Mungkin ada motivasi yang tidak benar. Mereka mencari pengkhotbah atau melayani mungkin karena cuma mau tenar. Atau karena dia juga melihat banyak pengkhotbah, pastor-pastor atau pendeta-pendeta yang sukses dan diberkati luar biasa. Jadi orang ini juga mau ikut-ikutan menjadi pastor supaya mendapatkan berkat yang sama. Kita tidak perlu tahu motivasi orang tersebut. Pada waktunya saudara, Tuhan akan nyatakan dan kita akan melihat apakah dia melayani karena panggilan atau karena motivasi lain. Poin ketiga saudara, jangan iri hati dengan kemurahan Allah atas orang lain. Ayat 15-16 mengatakan, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Kita sungguh terberkati saudara. Israel adalah umat atau bangsa pilihan Allah. Tetapi karena banyak dari mereka yang menolak keselamatan di dalam Yesus, Allah meluaskan panggilannya dan kasih karunia-Nya sekarang available atau tersedia kepada semua orang yang mau menerima Dia di dalam Yesus Kristus. Jangan kita menjadi dengki atau iri hati atau sirik dengan siapapun, atau atas keberhasilan orang, atau atas kekayaan orang, atau atas kebahagiaan orang dan lain-lain. Kalau mereka dapat semua itu karena melakukan ketidakbenaran, kenapa kita harus iri? Dan kalaupun mereka mendapatkan itu karena berkat Allah, kenapa juga kita harus iri? Allah kita adil.
Kalau saudara hidup dalam ketaatan kepada Allah, apa yang orang lain dapatkan karena dia taat kepada Allah, saudara juga pasti mendapatkannya. Tetapi memang saudara, ada hal-hal khusus yang juga bisa terjadi kepada orang-orang yang Allah pilih. Seperti kepada martir-martir, rasul-rasul, dan hamba-hamba Tuhan yang mati karena penganiayaan dan pembunuhan karena nama Yesus. Tapi itu hal-hal khusus. Saya percaya saudara, buat kita sekarang, buat saudara, yang kita hadapi adalah pencobaan-pencobaan biasa dikatakan. Jangan sampai cuma karena pencobaan dan persoalan yang saudara hadapi, saudara membantah dan menantang Allah. Kenapa engkau bikin aku begini? Kenapa kau membentukku seperti ini? Kenapa aku lahir tidak sempurna? Kenapa aku lahir dari keluarga miskin? Why? Ayat 20 mengatakan, siapakah manusia sehingga kamu membantah dan menantang Allah? Dapatkah ini bentuk mengatakan kepada yang membentuk, mengapa engkau membentuk aku demikian atau seperti ini? Atau dapatkah seorang hamba berkata kepada tuannya, mengapa engkau menyuruh aku melakukan ini itu? Saudara, kita akan mengatakan orang yang seperti ini adalah orang yang lunjak atau tidak tahu diri, bukan? Jadi firman mengingatkan kepada kita untuk tidak iri hati dengan orang lain, karena kemurahan Allah pada orang lain itu. Dan jangan menyalahkan Allah atas situasimu atau keberadaanmu. Poin keempat saudara, kebenaran dan keselamatan karena iman. Ayat 30-32 mengatakan bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bangsa Israel, sesungguhnya mereka mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran. Tetapi mereka tidak sampai kepada hukum kebenaran itu. Karena mereka mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Maksudnya saudara, banyak orang-orang atau bangsa-bangsa yang mungkin tidak tahu isi Alkitab atau tidak tahu hukum Taurat, tapi mereka menerima kebenaran di dalam Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka menerima kebenaran itu dengan iman. Maka orang-orang ini atau bangsa ini, meskipun mereka bukan orang Yahudi dan mereka tidak tahu hukum Taurat, mereka akan diselamatkan. Haleluya saudara. Kita tahu karena pada awalnya keselamatan itu hanya diperuntukkan untuk bangsa pilihan Allah ini. Tapi sekarang tersedia untuk setiap kita yang mau percaya kepada Yesus dan hidup beriman di dalamnya. Jadi orang-orang yang mungkin tidak tahu tentang hukum-hukum Allah, tetapi mereka percaya kepada Yesus, maka iman mereka itu akan menyelamatkan mereka. Sedangkan orang Yahudi dikatakan mereka mengejar dan berusaha untuk melakukan hukum Taurat, supaya mereka memperoleh kebenaran, tetapi mereka tidak akan berhasil, karena kebenaran tidak akan diperoleh dengan usaha dan perbuatan mereka sendiri. Tanpa kepercayaan atau iman kepada Yesus dan Roh Kudus-Nya, tidak mungkin manusia sampai kepada kebenaran Allah atau mampu untuk hidup dalam kebenaran. Jadi ingat saudara, 4 poin ini. Yang pertama, jangan kita menolak Yesus seperti bangsa Israel menolak Dia. Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama Yesus itu ajaib dan berkuasa. Yang kedua, kemurahan Allah tergantung kepada kehendak Allah dan tidak tergantung kepada kehendak manusia atau usaha manusia. Allah berhak untuk menentukan pilihannya. Allah memilih bukan berdasarkan perbuatan kita, tetapi berdasarkan panggilannya. Yang ketiga, jangan iri hati dengan kemurahan Allah atas orang lain. Allah punya hak untuk memberi kepada siapa yang Dia mau beri. Yang keempat, kebenaran dan keselamatan karena iman. Tanpa kepercayaan atau iman kepada Yesus dan Roh Kudus-Nya, tidak mungkin manusia sampai kepada kebenaran Allah atau mampu untuk hidup dalam kebenaran. Pegang firman Tuhan ini saudara dan lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.